Apa kabar semua? Kali ini aku mau buat cemilan yang enak, awet, dan semuanya suka. Apalagi kalau bukan cookies ya. Nah, kali ini aku bikin sagu keju. Ini aku bikinnya versi ekonomis pakai margarin aja. Tapi untuk rasa ini tetap enak banget. Untuk tepungnya aku pakai tepung tapioka cap tani gunung. Ini ukurannya 500 gram dan ini akan kita sangrai dulu sampai kadar airnya berkurang ya. Ini kita sangrai semuanya. Setelah kita sangrai nanti beratnya itu akan berkurang kurang lebih sekitar 30 sampai 50 gram. Aku tambahkan 3 lembar daun pandan. Ini kita gunting-gunting. Nah, ini akan kita sangrai pakai api kecil. Ini kita aduk-aduk terus, jangan berhenti karena nanti bawahnya bisa gosong. Kita akan sangrai sampai tekstur tepungnya itu jadi ringan dan daun pandannya juga udah sedikit mengering. 225 gram margarin, ada juga keju cheddar. Di sini aku pakai 200 gram, 150 gram untuk adonan dan 50 gram untuk taburan. Tepung sagu yang sudah disangrai, ini kita ayak ya. Dan ada gula halus, ini juga sudah diayak. Tambahkan 3 butir kuning telur, 1 saset santan instan ukuran 65 gram dan vanila cair secukupnya. Boleh pakai vanila bubuk juga. 225 gram margarin, ini ditambah 3 butir kuning telur. Untuk resepnya itu pakainya cuma 2, tapi karena ini kecil banget telurnya, jadi aku pakai 3. Dan gula harusnya kita pakai 160 gram, sudah diayak sebelumnya ya. Ini akan aku aduk pakai balon mix, boleh juga pakai centong atau sendok, yang penting dia nanti tercampur rata dan teksturnya jadi sedikit creamy. Nah, untuk pengadukannya ini nggak aku cepetin atau nggak aku potong. Ini realnya aku mengaduk adonan untuk sagu keju seperti ini. Aduk jangan terlalu lama, tapi juga harus tercampur dengan rata ya teman-teman. Nah, tahapan ini tahapan yang paling penting ya, karena ini bisa menentukan sagu keju kita nanti bleber atau enggak. Jadi kita aduknya jangan terlalu lama. Untuk hasil yang lebih premium, kalian bisa gabungkan butter dan margarin ya. Pakai 100 gram butter dan 125 gram margarin. Nah, kalau untuk sagu keju aku belum pernah bikin yang full butter. Pasti aku mix pakai margarin. Jadi aku nggak tahu kalau full butter semua bakalan kokoh atau enggak teksturnya. Tapi kalau dicampur dengan margarin, teksturnya kokoh dan rasanya lebih enak lagi. Nah, ini udah cukup. Ini aku tambahkan vanila cair, pakai secukupnya aja, kurang lebih seperempat sendok teh. Dan akan kita tambahkan 1 saset santan instan ukuran 65 gram. Tambahkan keju cheddar parut, di sini ada 200 gram. Kita pakai untuk adonannya 150 gram, nanti sisanya kita pakai untuk taburan. Nah, gunakan keju dengan kualitas baik ya teman-teman. Di sini aku pakai keju cheddar craft. Kejunya udah aku parut dan aku udah diamkan semalaman di kulkas. Jadi ini teksturnya lebih keras. Masukkan tepung sagu yang sudah kita ayak. Nah, ini beratnya itu 460 gram. Dari berat awalnya 500 gram, setelah kita sangrai beratnya jadi 460 gram. Ini tepungnya aku pakai semuanya dan ini kita aduk sampai semuanya tercampur rata ya.
Ini udah tercampur rata dan langsung aja ini akan kita masukkan ke plastik segitiga. Kita isinya jangan sampai terlalu full ya. Nah, kalau seandainya kan udah dimasukin ke plastik segitiga, ini langsung kita tutup sisanya pakai tutup panci atau serbet sampai rapat karena ini cepet banget dia mengeras kalau kena angin. Untuk loyangnya di sini aku oles pakai margarin tipis-tipis. Kalau untuk sagu keju lebih baik gunakan kertas roti ya teman-teman. Tapi karena di sini aku lagi nggak ada, jadi aku oles pakai margarin. Nah, untuk cetakannya di sini aku pakai spluit. Splitnya yang model biasa seperti ini. Nah, teman-teman, kalau bikin sagu keju itu kita kayak bertarung melawan waktu ya. Soalnya dia tuh cepat banget keras untuk adonannya dan itu bakalan susah banget di spluit. Jadi kalau kalian bikinnya sendiri, jangan langsung bikin 2 atau 3 kali resep. Kalian bikin satu resep dulu aja dan kalian cobain rasanya. Nah, ini langsung kita split aja di atas loyangnya. Ini karena masih yang pertama, jadi dia masih mudah banget di splitnya, nggak keras. Nah, ini udah mulai keras ya teman-teman adonannya. Itu kita splitnya itu dari tengah pegang adonannya, makanya isi adonannya jangan penuh-penuh di plastiknya. Nah, ini kita semprot lagi. Ini tuh udah rawan jebol ya teman-teman. Nah, seperti itu. Kayak gini ya jebolnya. Nah, kalau udah mulai jebol-jebol kayak gini, ini kita pakai cara kayak gini aja. Kita semprotin dulu semuanya, baru kita buletin pakai tangan. Kalau udah di akhir-akhir kayak gini, itu tuh sebenarnya lebih enak dicetaknya pakai tangan ya teman-teman. Jadi nanti adonannya kita split sendiri, nggak usah pakai plastik segitiga. Itu bakalan lebih irit juga, karena kalau udah keras kayak gini tuh udah mudah banget untuk jebol plastiknya, biarpun plastiknya itu kuat atau yang tebal. Ini opsional ya, tapi aku lebih suka atasnya itu dipakein keju lagi, jadi lebih kres-kres nanti dimakannya dan jadi lebih cantik juga tampilannya. Ini kita akan panggang dan ini aku masukkan langsung 2 rak sekaligus. Oven tangkringnya sebelumnya sudah dipanaskan ya teman-teman. Ini akan kita panggang menggunakan api kecil, kurang lebih itu selama 50 sampai 55 menit. Di sini aku pakai api kecil supaya bagian bawahnya itu enggak gosong, tapi untuk kejunya itu udah garing dan udah krenyes-krenyes. Nah, ini udah sekitar 25 menit akan aku pindah loyangnya bagian bawah ke atas dan yang atas kita turunkan ke bawah. Nah, ini sudah mulai kokoh ya untuk sagu kejunya dan kejunya juga udah mulai agak kecoklat-coklatan. Ini udah 55 menit dan kita akan lihat ya. Nah, ini bagian atasnya udah coklat dan bagian dalamnya juga udah bintik-bintik kecoklatan. Ini karena masih di dekat oven ya, jadi belum kelihatan warnanya, belum keluar.
Nah, ini untuk tingkat kematangan sagu kejunya. Biasanya itu aku sampai keju di bagian dalamnya itu udah berwarna coklat tua. Nah, itu udah cukup ya, teman-teman. Tara, ini dia sagu keju ekonomisnya udah jadi. Ini tuh enak banget, renyah, krenyes-krenyes, garing. Setelah dingin ini langsung dikemas ya teman-teman. Gunakan toples ulir itu lebih baik. Nah, untuk bagian bawahnya itu seperti ini ya. Ini tuh kejunya udah kecoklatan yang bagian bawahnya itu. Dan untuk teksturnya ini renyah. Ini kalau masuk mulut dia langsung lumer dan krenyes-krenyes kejunya. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.